البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di Kitabul Hajj, bab sifatul hajj wa dukhulu Makkah. Sifat haji dan masuk Makkah. Pada pertemuan lewat disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis Jabir bin Abdullah yang sangat panjang, dan kita masih membahas permasalahan-permasalahan itu. Disebutkan ya tentang seseorang ketika haji wukuf di Arafah, kemudian mendatangi Musdalifah di malamnya setelah wukuf di Arafah, sebelum maghrib atau sekitar itu berangkat menuju Musdalifah, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian besoknya tanggal 10 sebelum matahari terbit, ketika sangat kuning waktu itu di fajar, berangkat menuju Mina. Untuk melakukan melempar jamrah Aqabah tanggal 10. Kalau kita melakukan Idul Adha, mereka melempar jamrah Aqabah. Masih di dalam pembahasan ini. Kemudian berikutnya kita baca hadis dulu. Sebuah hadis nomor 744. Hadis ini semua Imam Bukhari rahimahullah. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, keduanya mengatakan, lam yazali Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi, terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, mulai kalau tamattu ya mulai ihram itu. Kalau di Madinah dari Musdalifah menuju ke Mekah mulai mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian melakukan umrah, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian berangkat. Maka di sini Nabi terus-menerus mengucapkan talbiyah ini, yulabi, ya terus-menerus talbiyah hatta rama jamrah al-Aqabah, sampai melempar jamrah Aqabah. Tadi tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ketika Idul Adha itu sebelum apa? Ya, setelah matahari terbit, Nabi melempar jamrah Aqabah. Waktu duha. Riwayat Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Jadi ketika melempar jamrah, melempar batu 7 itu tidak talbiyah lagi, mengucapkan takbir seperti kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir itu, takbir Id. Riwayat Bukhari. Maka di sini menunjukkan bahwa talbiyah itu terus-menerus diucapkan orang yang haji sampai melempar Aqabah, jamrah Aqabah. Yaumun Nahr, ketika hari menyembelih kurban. Berikutnya hadis nomor 745. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Anahu ja'ala al-bait an yasari. Sungguhnya beliau menjadikan bait, yakni Ka'bah, di sebelah kirinya. Wa Mina an yaminhi. Mina dijadikan sebelah kanannya. Ini kan berangkatnya dari Arafah kan. Kemudian ke Musdalifah, kemudian menuju Mina. Nah, ketika melempar jamrah itu bagaimana posisinya? Posisinya adalah Ka'bah di sebelah kiri, ya, kemudian Mina di sebelah kanan. Itu. Wa Mina an yamini. Wa ramal jamrah bisa hasoyat, melempar jamrah. Batu-batu kecil itu 7 kali lemparan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah turun di situ. Ya, muttafaqun alaih. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sebagian dari suratnya, bagian dari ayatnya itu turun di situ. Kemudian hadis nomor 746. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagai Imam Muslim di sini. Qala, beliau mengatakan, Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yauman nahr duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melempar jamrah pada hari menyembelih tanggal 10 itu di waktu duha. Wa amma ba'da dzalik, adapun setelah itu, yakni hari tasyrik 3 hari 11, 12, 13 melempar juga, ya. Setelah itu fa idza zalati syams, apabila matahari itu mulai condong setelah waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur itu, ketika
zalati syams itu. Jadi 11, 12, 13 setelah waktu zuhur. Oh Muslim, sebagai Imam Muslim. Ini jelas tentang tata cara melempar jamrah. Kemudian sekarang melempar jamrah, ini Aqabah tanggal 10. Sekarang tanggal 11, 12, 13. Sebutkan hadis nomor 747. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini semua Imam Bukhari. Kalau semua Imam Bukhari, Imam Muslim tidak perlu dibicarakan secara umum. Anahu kana yarmil jamrah. Semuanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melempar jamrah ad-dunya. Jamrah dunia dikenal dengan jamrah sughra. Sebab Imam Sunani makna dunia itu adalah ad-dunya ila Masjid Al-Khaif. Ini dekat dengan Masjid Khaif. Wa hiya awal jamrah allati turma tsani nahr. Ini pertama kali dari lemparan kerikil-kerikil melempar jamrah yang dilemparkan hari kedua menyembelih tanggal 11 hari tasyrik itu. Ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah as-sughra ini tanggal 11. Bisa bi hasoyat 7 kali lemparan. Ini caranya seperti itu. Setelah matahari condong, setelah masuk waktu zuhur, ini dilakukan. Tanggal 11. Yukabiru ala athari kulli hasah, takbir setiap selesai satu lemparan. Melempar Allahu Akbar, melempar Allahu Akbar, demikian. Tsumma yataqaddam, kemudian beliau maju. Tsumma yushil, sebutkan yushil oleh Imam Sunani, yaqsudu sahil minal ard, menuju tempat yang rata, yang mudah dari bumi. Setelah melempar, mencari tempat yang rata. Arada ba'id minan nas, menghendaki tempat yang jauh dari manusia. Untuk apa? Fayaqumu, kemudian beliau berdiri di situ. Fayastaqbilul qiblah, menghadap arah kiblat, ya. Fayaqumu tawilan, berdiri lama, disebutkan di riwayat yang lain seperti membaca surat Al-Baqarah, insyaallah. Lama di situ. Untuk apa? Wayatu, berdoa. Wa yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya, berdoa itu. Habis melempar jamrah ini, ya, yang sughra ini, kemudian mencari tempat berdoa, lama sekali berdoa. Tsumma yarmi al-wusqa, kemudian melempar yang pertengahan. Tsumma ya'khudhu dzata shimal, kemudian mengambil bagian kiri. Melempar lagi, ya kan, kemudian mengambil bagian kiri, ambil tempat berjalan ke sebelah kiri. Fayushil, kemudian mencari tempat yang lapang, yang mudah. Sama seperti tadi juga. Wa yaqumu mustaqbilul qiblah, mustaqbilul qiblah, berdiri menghadap arah kiblat. Tsumma yad'u, kemudian berdoa. Fa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, berdiri lama. Ya. 2 kali lemparan ya berarti 7 berdoa. Tsumma yarmi jamrah dzatil aqabah. Nah, kemudian ketiga lagi. Ini di waktu yang sama ini. Ini setelah waktu zuhur ini, tanggal 12. Kemudian melempar jamrah dzatil aqabah. Ya, yang ada aqabah. Jamrah aqabah tanggal 12 ini min batnil wadi, di perutnya al-wadi, ini perutnya lembah. Sekarang ya sudah biasa kan itu. La wala yaqif indah, tidak berdiri di situ. Ya, melempar sudah selesai. Yang 2 tadi yang berdoa lama. Yang terakhir sudah selesai. Melempar selesai. Tidak berdiri. Tsumma yansarif, kemudian pergi. Fayaqul, kemudian mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, demikian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Imam Bukhari. Ini tata cara apa? Melempar jamrah tanggal 11. Ya, seperti ini caranya. Tanggal 12, 13 seperti ini juga. Ya, 3 kali melempar seperti ini. Maka di sini jamrah aqabah turma min fadil wadi, nah, seperti tadi. Ya. Kemudian juga yustahab ramil jamrah aqabah yaumun nahr fi duha, jadi setelah waktu duha. Jadi yang jamrah aqabah tanggal 10 itu waktu duha. Wa amma fi ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 wajib setelah matahari condong tadi, setelah waktu zuhur. Ya, inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, demikian. Demikian juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi. Kemudian berikutnya hadis nomor 748. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini tentang haji. Ya, belajar dulu. Ya. Semoga bisa haji.
Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma arham al-muhalikin, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang yang menggundul. Ini. Ketika selesai nanti tahallul itu digundul. Ya. Lalu maka mereka para sahabat mengatakan wal muqassirin. Demikian juga orang yang memotong saja. Ya Rasulullah. Qala fi tsalisah, Nabi baru mengatakan yang ketiga, wal muqassirin, orang yang memotong saja. Muttafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan afdal untuk menggundul. Tapi kapan itu? Ini afdal untuk orang yang haji dan orang yang umrah. Kalau orang umrah jelas langsung digundul aja. Kan itu. Ya. Walaupun boleh untuk memotong saja. Ya. Tetapi kalau seseorang yang melakukan haji tamattu, sudah lewat bahasannya, maka dia ketika selesai umrah sebelum tanggal 8 Dzulhijjah itu kan, jadi tamattu kan umrah dulu, kemudian nanti selesai boleh pakai pakaian biasa, ketika mau tanggal 8 baru pakai pakaian lagi kan itu, pakaian ihram itu. Maka dia ketika umrah itu karena nanti mau haji, maka dipotong saja. Ya, demikian. Lalu kapan menggundulnya? Menggundulnya nanti ketika apa? Ketika tahallul awal, ketika yakni selesai melempar tadi jamrah tanggal 10 ya, kemudian memotong kambing atau hadyu, kemudian baru menggundul di tahallul awal. Itu. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang menggundul. Kemudian berikutnya hadis nomor ya. Ini tadi untuk laki-laki ya, perempuan cukup untuk dikurangi saja. Hadis nomor 749. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajatil wada. Beliau berhenti, berdiri di haji wada. Ya. Ini beliau waktu itu berdiri di haji wada. Faja'alu yas'alunahu, maka mereka para sahabat bertanya pada beliau. Faqala rajulun, sebagian mengatakan, lam ash'ur, aku tidak tahu. Fahalaqtu qabla an adbah, apakah aku boleh menggundul sebelum menyembelih? Tanggal 10 itu banyak kegiatan. Ya, menggundul dulu, ini tahallul awal namanya. Apakah menggundul dulu, apakah menyembelih? Qala idbah wal haraj, Nabi mengatakan sembelihlah dan tidak mengapa. Faja'a akhar, berkata yang lain, faqala lam ashur, aku tidak tahu. Fanahartu qabla an armi, apakah aku memotong dulu sebelum aku melempar jamrah? Qala, Nabi mengatakan irmi wala haraj, lempar saja tidak mengapa. Famasuila yauma idzin, tidaklah ditanya Nabi pada waktu itu an syai' tentang suatu qaddima wala ukhira, didahulukan atau diakhirkan, illa qala, kecuali beliau mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak mengapa. Muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tanggal 10 itu banyak kegiatan. Maka para sahabat mengatakan ini dulu apa ini dulu, Nabi mengatakan lakukan. Walaupun disebutkan oleh para ulama bahwa yang afdal tertibnya itu adalah apa? Tanggal 10 itu ar-rami. Ya, setelah waktu duha itu, setelah matahari terbit, kemudian menunggu duha melempar dulu Aqabah. Tsumma nahar, kemudian menyembelih kambing atau semisal itu. Tsumma halaq, kemudian baru menggundul awit taksir atau memotong saja ini. Tsumma tawaf, baru kemudian tawaf ifadah tanggal 10 itu. La yajib tartib bainaha, tidak wajib untuk tertib. Karena Nabi mengatakan boleh ini boleh itu. Tapi afdal tadi bahwa kalau jumhur, ini adalah ucapan jumhur. Ya, itu. Kita baca beberapa permasalahan dari hadis Jabir yang telah lewat. Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Isa rahimahullah, idza harama bil umrah fi ghairi asyhuril hajj, apabila seorang umrah, ya dia haji, tentu saja kan kalau tamattu itu umrah dulu, kemudian baru haji. Dan sebagian mengatakan wajib itu. Yang benar tidak wajib. Jadi seseorang yang umrah ya bukan selain waktu haji. Ya, wa halal minha, kemudian halal, kan halal. Setelah itu kan fi asyhuril hajj, di bulan haji. Bagaimana ini? Tidak dikatakan tamattu. Syarat tamattu itu harus umrohnya itu di bulan haji. Ya, datang di tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian apa? Kemudian
selesai umrah menunggu sampai haji kan gitu. Kemudian disebutkan siapa itu yang dikatakan mereka tinggal di Masjidil Haram, hadir Masjidil Haram, ya disebutkan adalah penghuninya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an hadirul Masjidil Haram. Boleh enggak orang Mekah melakukan tamattu? Boleh. Kemudian waktu membayar denda itu sebutkan min awali ihram, pertama kali cek ihram boleh, yang denda boleh dari situ. Kemudian disebutkan kapan waktu boleh nyembelih, ya, yaitu di hari menyembelih tanggal 10 itu. Ya, demikian. Kemudian menyembelih apa yang disembelih? Semua para ulama, famas tayassara minal had, yang mudah bagimu untuk diberikan hadi. Ya, ini sembelihan waktu itu. Semua para ulama onta, ya, boleh 7 orang, demikian juga bakor sapi 7 orang bergabung, ataupun syah, yaitu kambing, boleh. Kemudian ya, apakah boleh untuk bergabung? Boleh. Ya, kambing 1 orang, kalau sapi boleh 7. Kemudian juga disyariatkan juga diboleh isyar haji, ya, diberi tanda, yang mau dipotong itu diberi tanda, demikian juga diberikan di situ yang mengikat di lehernya sebagai tanda bahwa ini adalah yang mau disembelih, boleh. Dari sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.